Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama aku Retasha dari kelas Asimo. Pada kali ini aku ingin ngejelasin hasil praktikum aku yaitu analisis sentimen Twitter pemilihan kepala daerah, daerah khusus ibu kota tahun 2017. Di sini aku akan ngejelasin tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan urgensi, dataset, pre-processing, ekstraksi fitur, model, performa model, lalu kesimpulan. Latar belakang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 ramai diperbincangkan di dunia nyata maupun dunia maya, khususnya di media sosial Twitter. Semua orang bebas berpendapat atau beropini tentang calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, sehingga memunculkan banyak opini, tidak hanya opini positif, namun juga negatif, lalu juga netral. Dalam hal ini diperlukan analisis sentimen untuk membantu memahami perasaan atau opini pengguna platform tersebut mengenai topik pembahasan yang sedang diperbincangkan. Analisis sentimen adalah teknik yang berguna untuk menganalisis, memahami, mengolah, dan mengekstrak data teks yang membahas topik tertentu, lalu dievaluasi untuk mengetahui mana yang berlabel positif dan mana yang berlabel negatif. Rumusan masalah. Pada kali ini akan membahas tentang bagaimana sih algoritma TensorFlow dalam penerapan analisis sentimen. Tujuannya yaitu tentu saja untuk mengetahui algoritma TensorFlow dalam penerapan analisis sentimen. Lalu urgensinya yaitu dari praktik sentimen tweet yang dilakukan ini diharapkan nantinya pengetahuan perihal akurasi perbandingan antara dua algoritma yang masing-masing untuk proses analisis klasifikasi sentimen dengan output prediksi sentimen dengan kata yang diinputkan. Dataset yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu dataset yang digunakan bersumber dari GitHub Riza Lesba Jaring Dataset Sentimen Analisis Pilkada DKI 2017 yang berisikan 900 tweet dengan 3 kolom yang dikarenakan yang dipakai dalam praktik kali ini adalah kolom sentimen dan teks tweet. Lalu pre-processing. Yang pertama, pre-processing convert label, yaitu melakukan convert label dengan melabelkan angka 0 sebagai tweet negatif dan angka 1 sebagai tweet positif, lalu menampilkan 5 contoh dari tweet tersebut. Lalu ada split data, yaitu Xtrain dan Xtext untuk teksnya, dan Ytrain dan Ytest untuk sentimen. Dengan diatur 30% data testing dan 70% data training. Lalu setelah itu kita lakukan proses tokenization, yaitu bagian tokenisasi. Setelah melakukan tokenisasi, kita memanggil tokenizer lalu mengumpulkan word index. Ekstraksi fitur. Setelah memanggil tokenizer tadi, lalu kita memanggil padding, yaitu proses mengubah data teks menjadi representasi angka. Proses tersebut dengan memanggil padding lalu mengubah padding tersebut ke bentuk array. Model. Pada praktik kali ini, aku menggunakan model TensorFlow, yaitu TensorFlow diciptakan oleh tim Google Brain, di mana framework ini ialah library open source yang digunakan untuk komputasi numerik dan proyek machine learning berskala besar. TensorFlow menggabungkan banyak model dan algoritma machine learning, termasuk deep learning atau neural network. TensorFlow sendiri adalah high performance computing berbasis alur graph. Bagian vocab size untuk tokenizer, embedding, dan max length untuk konfigurasi model. Untuk membuat embedding, lalu tipe trans dan pending adalah post, dan tipe OOV COK menggunakan OOV.
Pada bagian ini memanggil layer embedding untuk membuat embedding. Ada 24 layer perfectron dengan fungsi aktivasi sigmoid. Lalu ditambahkan drop point untuk menghandle overfitting. Ada satu layer single perfectron dengan fungsi aktivasinya sigmoid. Lalu performa model. Dalam pengujian data menggunakan iPhone 100, batch size 32, whole desi split 0,1, dan verbose 2. Hasil grafik yang didapatkan dari praktikum ini sebagai berikut yang mana menunjukkan hasil yang cukup bagus. Lalu kesimpulan yang dapat aku ambil dari praktikum kali ini adalah bahwa penggunaan machine learning dengan metode TensorFlow menunjukkan hasil yang cukup bagus. Kemudahan yang ditawarkan dalam pengaplikasian menggunakan metode ini bisa menjadi pertimbangan dalam penggunaannya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sebagai bagian ini aja yang bisa aku jelasin kali ini. Sampai jumpa di next project selanjutnya.